Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari saudaraku kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih kalau di sepanjang malam hari ini kami boleh istirahat tidur, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau yang menolong kami untuk mengerti akan maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami melalui perenungan kami di pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengajari kami supaya kami mengerti akan apa saja yang harus kami lakukan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-13. 1 Petrus 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan saudara. Saudara, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan saudara dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam menjalani hari-hari hidup ini. Karena hari-hari hidup ini selalu ada kesusahannya. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi semua kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Baik saudaraku, kita mencoba merenungkan firman Tuhan, mencoba sedikit membahas firman Tuhan yang menjadi bacaan kita di pagi hari ini. Yang kita bacakan tadi di ayat 13 adalah surat Petrus kepada jemaat yang tersebar di Asia. Pada waktu itu ada penganiayaan oleh orang-orang Romawi kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Sehingga orang-orang Kristen bersembunyi, lari, dan mereka menderita oleh karena iman percaya mereka kepada Kristus. Dan Petrus memberikan penghiburan, penguatan melalui firman-Nya, melalui suratnya yang dikatakan, walaupun saudara-saudara dalam penderitaan oleh karena iman percaya kepada Kristus, bersukacitalah dan bergembira. Nah, saudaraku, bayangkan ketika orang sedang dianiaya, sedang dikejar-kejar, disiksa, bahkan ada diancam dibunuh, karena memang banyak orang-orang Kristen yang dibunuh pada waktu itu. Tapi Petrus katakan, bersukacitalah dan bergembira. Kalau kita bayangkan bagaimana orang bisa bersukacita dan bergembira dalam keadaan susah. Itu juga yang kita alami saat ini saudaraku. Kalau ada orang yang berkata, oh saudaraku, penderitaanmu ini tidak seberapa, atau penderitaanmu ini ya tidak ada apa-apanya, bersukacitalah. Padahal kita sudah merasa bahwa penderitaan kita sudah cukup berat. Tapi firman Tuhan tegaskan melalui surat Petrus ini, bersukacitalah, bergembiralah oleh karena iman percaya kita kepada Kristus. Bukan oleh karena penderitaan kita yang kita buat sendiri saudaraku. Kalau penderitaan yang kita buat sendiri, ya kita mesti bertobat saudaraku. Kalau kita menganiaya orang, kita mencuri, kita korupsi, kemudian kita dipenjara, mendapatkan siksaan di penjara, atau tidak diberikan makan sesuai dengan yang kita harapkan, kita sakit, maka kita katakan, oh inilah penderitaanku, maka aku harus bersukacita dan bergembira. Itu salah saudaraku. Bukan penderitaan yang seperti itu yang dimaksudkan oleh Petrus yang membuat kita harus bersukacita dan bergembira. Tetapi yang dimaksud Petrus di sini adalah penderitaan oleh karena iman percaya kita kepada Kristus.
Ketika kita menyaksikan bahwa diri kita adalah anak-anak Tuhan, orang Kristen, maka kita kemungkinan diasingkan, kemungkinan tidak diberikan kesempatan untuk berkarya, bahkan ada orang yang disiksa, ada orang yang dibuang, dihukum. Nah, barangkali saudaraku kita tidak mengalami yang seberat itu, seperti yang dialami oleh saudara kita yang di negara-negara sana, yang dimana orang Kristen dikejar-kejar, dimana orang-orang yang percaya kepada Kristus itu harus bersembunyi, beribadah, membaca Alkitab secara sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan maka mereka disiksa. Mungkin kita tidak seperti itu, saudaraku. Tapi barangkali juga ada di antara saudara mengalami hal yang serupa, yang di antara saudara-saudara, keluarga saudara tidak seiman, tidak percaya dengan Kristus, dan ketika Anda percaya kepada Kristus, maka Anda kemudian dikeluarkan dari keluarga, bahkan diancam untuk dibunuh. Karena kita sudah sering dengar orang-orang seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan, bersukacitalah dan bergembiralah. Bukan karena penderitaan yang kita buat sendiri, tetapi saudaraku, penderitaan oleh karena iman percaya kita, penderitaan oleh karena kebenaran yang kita yakini di dalam Kristus Yesus. Mungkin gampang untuk diucapkan, saudaraku, tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Bagaimana kita bersukacita ketika kita sedang dalam kesusahan yang berat, dalam himpitan, dalam siksaan, ataupun dalam ancaman untuk dibunuh barangkali? Tidak gampang, saudaraku. Tapi apapun yang kita alami, saudaraku, baik penderitaan-penderitaan yang tidak sebesar yang dialami oleh para martir itu, tapi Tuhan katakan melalui Petrus, bersukacitalah dan bergembiralah. Kenapa kita bersukacita dan bergembira, saudaraku? Ada alasannya tentunya. Yang pertama ada di bacaan kita di ayat 12, dikatakan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nah, dikatakan itu adalah sebagai ujian kepada kita. Nah, firman Tuhan juga ada yang mengatakan bahwa penderitaan-penderitaan yang kamu alami atau pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Apabila kamu dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kamu cakap menanggungnya. Jadi, kenapa kita bersukacita? Karena itu adalah ujian bagi iman kita supaya kita lebih dewasa lagi. Dan kenapa? Hal lain kenapa? Ada satu hal yang sangat penting, yaitu ketika dikatakan di ayat 13 yang B, bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Artinya apa? Penderitaan yang kita alami saat ini, tapi pada saat Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya, maka kita juga akan mendapatkan kemuliaan. Upah yang diberikan kepada kita, mahkota yang sudah disediakan bagi kita. Mungkin penderitaan kita tidak selesai-selesai di dunia ini, tetapi itu akan berakhir ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Ketika kita mempertahankan iman percaya kita hingga ajal menjemput kita, hingga air hidup kita mungkin kita tidak berubah menjadi lebih baik, tetapi ada satu jaminan, saudaraku, yaitu surga kekal selama-lamanya. Kalau hidup kita di dunia ini hanya sementara, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, dan kita menderita, itu tidak sebanding, saudaraku, dengan penderitaan yang selama-lamanya ketika kita menyangkal iman kita. Ketika kita tidak percaya kepada juru selamat, maka penderitaan kita akan kekal selama-lamanya. Bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan sejuta tahun, saudara, penderitaan itu, tetapi penderitaan yang terus menerus dan tidak ada akhirnya. Oleh karena itu, bersukacitalah, bergembiralah kalaupun kita menderita di dunia ini oleh karena iman percaya kita. Karena kita akan bersukacita, kita akan hidup kekal selama-lamanya di surga. Bahkan Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaan bagi
Saudaraku, tidak mudah untuk bersukacita. Sekali lagi saya katakan, tidak mudah untuk bersukacita di dalam penderitaan yang kita alami. Tetapi Tuhan katakan, Rohku akan ada beserta dengan kamu. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Inilah yang menjadi jaminan kita, saudaraku, bahwa ketika kita menderita di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita menderita karena mempertahankan iman percaya kita, dengan mempertahankan kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Kristus Yesus, maka Tuhan menjanjikan rohnya ada di dalam diri kita. Dan memang roh Allah sudah ada di dalam diri kita. Roh itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh itu akan memberikan penghiburan bagi kita. Berbahagialah kita, saudaraku, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan mari, saudaraku, kita minta kekuatan daripada Tuhan ketika kita mengalami penderitaan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Bapa, kami adalah manusia lemah, banyak kekurangan yang selalu gentar apabila kami diperhadapkan dengan penderitaan. Penderitaan kecil pun kami sudah mulai gentar. Oleh karena itu Tuhan, mohon ampun atas ketidakpercayaan kami, mohon ampun atas iman kami yang cetek. Ampuni kami, Bapa, berikan kami kekuatan. Biarlah roh-Mu yang senantiasa berkobar di dalam roh kami, sehingga kami boleh memiliki keyakinan bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kami, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami berdoa buat saudara kami yang mengalami penderitaan oleh karena mempertahankan nama. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami mau serahkan hari-hari hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pagi hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, hanya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak berdaya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah menderita untuk menebus dosa-dosa kami, yang sudah mati di kayu salib, yang mengalami siksaan, Tuhan itu yang kami percaya. Tuhan Yesus yang kami percaya akan memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Oras.